Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami Daida TV Channel. Sebelumnya kami berdoa, semoga Anda semua pada saat ini ada dalam keadaan sehat selalu, ada dalam kebahagiaan selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, ada sedikit catatan hati dari beribu catatan hati yang ingin kami sampaikan, yakni tentang orang yang mempunyai kebiasaan suka mengumbar atau menebar marah. Terus terang dan jujur, kita semua tentunya tidak menyukai kepada orang yang suka marah-marah. Apapun alasannya. Apalagi marahnya, marah yang arogan. Apa itu? Marah yang tidak adil, marah yang tidak pada tempatnya. Mentang-mentang ke orang kecil, mentang-mentang ke anak buah, mentang-mentang ke bawahan. Kalau orang kecil atau anak buah atau bawahan yang dianggapnya punya kesalahan, langsung emosionalnya keluar, langsung melampiaskan kemarahannya, merasa jumawa, merasa diri juragan, atau merasa diri atasan, seenaknya memarahi orang lain. Bodoh amat dengan orang yang sedang memvideokan atau yang sedang men-shooting acara yang sedang dilaksanakannya. Yang penting mungkin arogansinya terlampiaskan. Apakah gak malu? Meskipunlah betul anak buah kita atau orang kecil atau bawahan kita salah, tentunya harus pakai etika dan tata krama lah dalam meluruskannya. Jangan sekali-kali di depan umum, jangan sekali-kali di depan kamera. Apalagi kesalahannya, misalkan kesalahan yang sepele, yang cara meluruskannya tidak dengan harus marah-marah. Kasihan mereka, pasti malu karena dimarahi di depan umum. Selain itu juga kadang-kadang kita dimarahi di depan umum itu ada yang men-shooting, ada yang memvideokan, kemudian videonya dimasukin ke media sosial. Itu yang bisa membuat mereka malu. Wahai para pemarah, orang kaya, juragan, atau para pejabat, kenapa sih kalau orang yang lebih atas dari kalian yang mempunyai kesalahan, kalian diam saja? Jangankan marah-marah, negur atau lebih halusnya nasihatin saja agak berani. Pakailah perasaan sebelum marah. Gimana rasanya hati kita kalau dimarahin atasan, apalagi di depan umum? Gimana kalau kita mempunyai keluarga, apakah anak, apakah saudara, dengan kesalahan yang sepele dimarahi orang lain di depan umum? Apalagi misalkan sampai divideokan kemudian masuk ke media sosial. Gimana rasanya coba? Rasain pakai hati. Rasain pakai hati. Bukan pakai arogansi atau emosional. Biarpun dia mempunyai kesalahan yang sudah jelas, gak usah dimarahin sambil di kamera. apalagi punya tujuan untuk dimasukin ke media sosial.
Kan di negara kita mempunyai payung hukum. Kalau memang perlu diselesaikan, selesaikanlah lewat jalur hukum, atau yang lebih bijaksananya, nasihatin dia untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Dan tentunya dimaafkan. Itu juga kalau memang kita ingin memupuk sebuah kebaikan. Ingat wahai para pemarah, Rasulullah telah menyatakan di dalam hadisnya bahwa marah adalah perbuatan setan. Seperti sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadabu minasyaiton. Sesungguhnya marah itu perbuatan setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutafa'un naru bil ma'. Dan api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ughdiba ahadukum. Karena itu apabila seseorang di antara kamu marah, falyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu. Pemirsa, sudah jelas bahwa marah itu adalah perbuatan setan. Kalau kita merasa beriman, kuatkanlah diri kita, hati kita, untuk menahan sebisa mungkin dari perasaan ingin melampiaskan rasa marah dan emosional. Agar apa? Agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tidak ada satupun orang yang suka kepada orang yang suka marah-marah. Tidak ada. Kalaulah bukan karena uang, kalaulah bukan karena jabatan, atau karena sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya, mereka semua pasti menjauhi dari orang-orang yang mempunyai sifat pemarah. Coba kita perhatikan kepada para pemarah. Raut mukanya tidak enak dipandang mata. Jadi berhentilah untuk menjadi pemarah. Karena marah tidak bisa menyelesaikan suatu urusan atau suatu masalah. Walaupun sekiranya ada, tetapi itu seolah-olah saja. Karena di sisi atau di pihak lain ada orang yang tersakiti atau orang terzalimi. Oke pemirsa, itulah salah satu catatan hati yang ingin kami sampaikan mengenai analisa, pandangan, dan kesimpulan. Kami serahkan kepada Anda semua. Oke, jika ada yang ingin berkomentar, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.